bumi itu memerlukan waktu yang sangat lama ya, proses di alam. Nah, di energi terbarukan kita akan membahas jenis-jenis energi yang bisa menghasilkan tenaga listrik yang bahannya tidak habis ya, kecuali nanti ya bumi ini rusak untuk kiamat lah ya gitu ya. Nah, ini bahan-bahannya. Tetapi daya yang dihasilkan untuk satu pembangkit itu tidak sebesar energi konvensional ya, lebih kecil. Tetapi dia sangat ramah terhadap lingkungan, ya, terhadap ramah lingkungan. Bahannya ada di alam sekitar kita, ya. Tapi juga punya kelemahan. Nah, nanti ada kelemahannya. Dia apa namanya? Adanya itu tidak kontinu, ya, kontinu seperti matahari itu hanya ada pada siang hari, pun nggak dijamin ya siang hari 100%. Tenaga angin juga nggak mengenal waktu ya, adanya itu, dan energi yang lainnya seperti nanti biomasa itu juga dia tumbuh dan waktu kita potong atau kita tebang itu waktunya berbeda. Nah, itu ada kelemahannya. Tapi dia masih bisa ditanam lagi. Biomasa masih ditanam lagi. Matahari ya malam ini nggak ada, besok dia pasti muncul lagi gitu ya. Angin juga gitu. Nah, tidak ada habisnya. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Nah, ini kita mulai materinya perkuliahan kita ini. Yang akan kita bahas ya, materinya. Ini tujuannya dulu ya. Tujuannya adalah pengertian ya, pengetahuan tentang pembangkitan daya elektrik atau listrik ya, khususnya untuk konservasi energi baru dan terbarukan. Baru dan terbarukan ya, baru ditemukan, kalau terbarukan itu bisa lagi. Nanti dari segi aspek teknisnya gimana, ekonomisnya, finansial, sosial budaya dan lingkungannya ya, semua kita bahas secara ringkas. Dan untuk menyediakan energi listrik secara desentralisasi atau tersebar ya. Kalau energi fosil dia terpusat, karena apa? Bahan bakarnya itu di bawahnya itu lebih mudah dengan apa namanya dengan volume sedikit tetapi daya itunya besar. Ya. Beda dengan energi terbarukan, volumenya yang banyak tetapi energinya sedikit. Cuma dia gratis. Nah, itu ya. Nah, bedanya di situ. Nanti yang kita bahas nanti seperti konversi energi biomasa menjadi listrik, biogas gitu ya, konversi energi matahari, itu matahari dulu kita bahas nanti ya, konversi gimana angin menjadi listrik, ya, gimana air, di sini dia air ukuran kecil ya, bukan nggak perlu kita bikin dam seperti PLTA yang di energi. Makanya kenapa pembangkit tenaga air skala besar itu tidak dimasukkan energi terbarukan, karena dia nanti bisa harus merubah ya, menyediakan lahan yang sangat luas sehingga merubah daerah tersebut yang tadinya bisa berupa pemukiman atau berupa pertanian atau sebagainya menjadi waduk ya. Dengan energi terbarukan ini tidak, airnya tetap di situ sawah ya, tetap sawah di situ ya. Cuma nanti jumlah listrik yang dihasilkan jauh lebih kecil. Dan dia bisa dibuat banyak gitu ya. Banyak. Nah, kalau air itu kan yang penting ada perbedaan ketinggian sumber air dengan pembangkit ya. Nah, kalau dia sudah ada beda ketinggian itu bisa. Skala kecil ya. Itu yang akan kita bahas nanti. Nanti yang ada lagi energi laut. Energi laut itu ada dua ya, nanti ada ombaknya, ada pasang surutnya, ada tiga ya. Ada perbedaan suhu di permukaan dengan suhu di bawah, gitu ya. Nah, itu semuanya bisa menjadi pembangkit listrik. Gimana itunya nanti prosesnya nanti kita bahas masing-masing satu bab. Ini dia. Ini yang pertama ini pendahuluan kita ini ya, prinsip-prinsipnya. Nanti minggu depan
depannya kita masuk ke tenaga surya atau matahari. Bisa 2 kali pertemuan gitu ya. Kemudian tenaga mikrohidro gitu ya, mikrohidro. Jadi air juga tetapi skala mikro. Nah, dia kalau apa itu nanti mikrohidro dan lebih kecil lagi pikohidro gitu ya. Ukurannya hanya di bawah 1 mega. 1 pembangkit. Jadi tenaga angin, nah ini tenaga ini bisa besar ya. Bisa besar. Yang di Indonesia itu yang komersial itu berada di Sulawesi Selatan ya. Gini itu ada 2 daerah di situ. Itu sangat besar. Apabila tenaga apa tuh angin itu tenaga itu bisa 100 meter panjangnya. Biomasa dan biofuel. Biomasa bekerja gas nanti ini bisa jadi minyak. Ya. Kita lebih fokuskan ke biomasa nanti. Itu juga banyak. Nah ini yang di laut. Di laut ada 3 nanti tenaga gelombang. Jadi ingat jika ada yang bisa menggerakkan itu ya, itu udah bisa kita membangkitkan listrik. Nah, yang menggerakkan itu yang susah. Kecuali yang di sini kecuali kan hanya tenaga surya atau matahari. Itu tidak ada yang bergerak karena dia mengubahnya elektron di bahan semikonduktor. Bahan kimia, elektron, atom ya, bahan kimianya nanti adalah biofuel nanti ya. Sama nanti apa namanya yang elektromagnet. Tenaga gelombang, kemudian tenaga pasang surut. Nah, surut itu diakibatkan oleh terjadinya dari gerhana bulan ya, bulan juga menarik air ke atas dan bulan kurang dia akan balik lagi ke bawah. Itu semuanya di laut ya, pantai, di laut. Kemudian yang ketiga laut juga nih, OTEC, singkatan dari Ocean Thermal Energy Conversion atau konversi atau pengubah energi panas lautan. Lautannya ya, di laut ya itu ya, nah sama-sama di laut. Sebentar ya, saya bahas sedikit. Nah itu yang kita bahas nanti gitu ya. Nah, kita bahas nanti. Nah ini buku ajarnya bisa di luar ini ya, tidak sama dengan kuliah lain, tidak terbatas di buku ini ya. Sebagian besar saya ambil di sini. Buku ajarnya. Kemudian sama penilaian sama ya. Nah nanti akan saya kasih tugas. Yang tugasnya ingat, nah kemarin ada yang kesalahan, makanya nilainya rendah saya kasih ya. Disuruh energi pembangkit listrik, energi konvensional dibuat energi terbarukan ya, nggak ada nilainya. Nah, bukan nggak ada saya kasih kecil ya. Jadi kalau ujian juga gitu, baca soalnya, kemudian juga baru materinya. Apa yang ditanya? Pertama, kita soalnya disuruh apa? Kalau energi konvensional ya berarti energi terbarukan tidak masuk. Nah, konvensional itu berarti dia adalah batu bara, diesel, minyak, gas, juga nuklir, air, skala besar kan itu aja. Nggak ada di itunya kan pembagian yang sudah kita buat gitu jelas. Nah di luar itu nanti dia disebut energi terbarukan. Nah di sini juga nanti akan kasih tugas energi terbarukan khusus. Jadi harus sama. Kemudian baru apa yang disuruh. Nah, yang disuruh kalau yang kemarin kan disuruh berapa proses kerjanya gimana. Kemudian daya yang dibangkitkan berapa. Daya yang terpakai berapa. Baru daya yang disalurkan berapa. Kalau dia mempunyai bahan bakar, berapa bahan bakarnya. Kemudian berapa biaya pembangunan saat dia dibangun. Jadi dijawab seperti itu juga. Ini kenapa saya buat seperti itu, karena nanti kamu lihat untuk tugas akhir sama kerja praktek seperti itu.
Jadi bahan mentah itu diolah, jangan copy paste. Ini sebagian besar kalian hanya copy paste yang ada di internet. Diolah sesuai dengan pertanyaan. Nah, disamakan. Kalau yang dihasilkan umpamanya watt, umpamanya yang dihasilkan yang dibangkitkan sekian kilowatt atau megawatt, berarti nanti yang disalurkan jadi sekian megawatt. Tapi kalau yang dihasilkan itu megawatt hour, berarti yang ini juga megawatt hour, gitu ya. Per jam ya sama per jam. Harus sama. Nah, makanya harus diolah, bukan bahan mentah saja yang copy paste. Copy paste banyak di internet. Copy paste saja, tapi yang di internet itu kamu olah sesuai pertanyaan. Kalau ininya KWH ya, dapatnya KW jadi diubah ke KWH. Ini ininya dayanya yang dipakai berapa, disesuaikan pertanyaan. Ini juga begitu nanti. Pertama adalah pertama jenisnya apa, terbarukan apa tidak. Kemudian baru apa yang ditanya, itu yang dijawab. Ya, berarti nilainya bagus. Kalau tidak ya seperti yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk. Kalau yang pertama ini kita masih umum ya, agak cepat aja kita ininya ya. Nanti baru yang udah ke materi kita harus kita bahas lebih rinci ya. Yang pertama kita masuk ke pengantar dulu ya, pengantar untuk energi terbarukan. Ya. Jadi prinsip-prinsipnya ya. Jadi tujuannya itu tadi untuk menganalisa berbagai pasokan energi terbarukan gitu ya. Untuk keberlanjutan, pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Karena kalau menggunakan energi fosil itu ya banyak, pertama ya bahan bakarnya lama habis, kemudian merusak lingkungan. Sedangkan energi terbarukan itu jauh lebih lama terhadap lingkungan, tidak rusak. Nah, nanti yang tadinya menjadi masalah seperti limbah nanti ya, itu bisa menjadi bahan bakar, bisa menjadi pembangkit. Nah, itu nanti termasuk salah satunya nanti di biomasa ya. Nah, itu limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah peternakan, itu bisa dijadikan energi. Nah, kalau kita dijadikan energi itu ada kan harus diolah supaya dia tidak merusak. Nah, hanya biaya jatuhnya kan. Sedangkan dengan energi terbarukan itu bisa menjadi profit, penghasilan. Bukan biaya lagi, bisa penghasilan dia. Nah, ini dia nanti yang kita bahas. Nah, cuma di sini skalanya aplikasinya lokal ya. Puluhan watt sampai jutaan mega ya. Mega itu udah biasanya itu udah angin skala besar ya. Nah, untuk membangunnya itu ada beberapa, apakah praktis nggak? Berapa banyak energi yang tersedia di lingkungan tersebut? Karena tiap daerah berbeda energinya. Kalau energi konvensional itu bisa, karena dia bisa disalurkan dengan jaringan ya, karena dia besar. Pembangkitnya di Surabaya kita dapat di Jakarta bisa. Pembangkitnya di Banten itu yang di Jawa Tengah bisa dapat. Karena dia menghasilkan besar. Nah, kalau energi terbarukan tidak. Dia di mana dia berada hanya sekitar situ dia dapat. Jadi kalau dia disalurkan itu mahal, kecuali nanti ada beberapa ya seperti tenaga angin skala besar itu bisa dia disalurkan sama dengan pembangkit konvensional biasa ya. Cuman yang namanya angin pasti dia fluktuasi gitu kan, sama juga matahari. Dan tujuannya apa energi digunakan? Pengguna akhirnya yang berupa apa? Dia dapat lingkungan. Nah, ini berkelanjutan. Ya, kalau energi terbarukan pasti dia berkelanjutan, tidak merusak lingkungan gitu ya. Nah, yang di sini yang agak ini biaya. Nah, ini masih termasuk mahal, tapi walaupun sekarang udah jauh lebih murah ya, turun terus. Energi terbarukan itu per wattnya, biaya per wattnya listrik yang dihasilkan KWH lah yang kilowatt hour itu makin lama makin turun. Awal dulu memang jauh ya, tetapi masih belum bisa bersaing secara komersil dengan energi fosil. Cuma keunggulannya kan dia tidak masuk lingkungan. Nah, itu sudah di negara-negara maju sudah mulai diwajibkan. Dan di Indonesia sudah mulai untuk perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik ya, itu sudah mulai harus menggunakan energi terbarukan. Nah, yang baru itu sudah syaratnya di situ.
Nah, walaupun sekarang yang diterbarukan itu seperti perusahaan besar itu Toyota, itu dia hanya energi terbarukan dia menggunakan surya ya, menggunakan maksudnya untuk lampu dia, belum untuk yang lain. Ya. Nah, kalau untuk yang lain itu biaya investasinya lebih mahal lagi. Nah, kalau lampu solar cell udah langsung pasang, langsung paling pakai aki udah selesai. Ya. Yang kita bahas masing-masing ini pembagaannya ya. Kemudian masalah masalah biaya tadi efektivitasnya itu setiap energi terbarukan berbeda-beda. Ya, proses ininya berbeda-beda. Air, mikro dengan angin, dengan solar cell, dengan biomasa, dan apalagi yang laut tadi ya, apakah di gelombang, pasang surut ataupun thermal tadi ya, itu berbeda-beda. Ini. Nah, ini dia tunjuknya apa? Ini sudah PBB ya. PBB itu energi pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Itu sudah menjadi keputusan PBB ya. Sehingga kita tidak bisa lagi udah pokoknya saya ini aja bisa. Kita sudah terikat dengan perjanjian internasional. Seperti Indonesia terikat perjanjian karbon, berarti kita Indonesia tahun 2025 karbon kita sekian. Ini apa? Kan nggak mungkin kita kendaraan itu dikurangi. Berarti kalau dikurangi gerak kendaraan, dikurangi pembangkit batu bara, nanti kan listriknya berkurang. Bersih berkurang itu pembangunan akan turun, ininya kan. Nah, tidak, tetap industri tambang, transportasi berjalan, tapi lingkungan tetap ramah gitu ya, tetap bersih. Nah, caranya apa? Ya dengan menambah hutan, kan? Dengan mengubah umpamanya kendaraan yang tadinya menggunakan minyak menggunakan listrik. Nah, sekarang udah mulai mobil listrik banyak gitu kan, ininya kan mulai motor, mobil sudah mulai. Tapi kalau hanya mobil listriknya, kalau pembangkit listriknya masih batu bara ya, itu kan masih kurang, gitu kan? Nah, nanti pembangkit listrik juga dikurangi. Berarti di Indonesia kita tuh tenaga panas bumi itu banyak ya. Nah, kita berada di lingkaran gunung berapi. Kemudian juga angin ada, walaupun tidak sebanyak gunung berapi ya. Kemudian yang paling gampang ini karena kita berada di khatulistiwa adalah matahari. Itu sangat sangat banyak matahari. Nah, ya. Tapi kita solar cell masih mahal, walaupun harganya makin jauh lebih turun ya, jauh lebih turun. Karena sudah mulai di Indonesia orang-orang walaupun belum dari aturan pemerintah baru untuk perusahaan ya, pribadi. Kalau di luar negeri itu udah ada namanya dia fit and tarif. Berarti dia kalau kita mau beli solar cell itu kita dapat subsidi dari pemerintah, tidak harga pasar. Kemudian yang kita produksi bisa dibeli sama pemerintah. Kalau kita lagi nggak pakai, umpamanya kita dia dapat pakai solar cell siang hari dapat listrik. Karena kita ke kantor atau kita usaha keluar, berarti kan listrik kita plus. Ya itu bisa dibeli pemerintah. Nanti malamnya listrik kita nggak ada kan, matahari nggak ada. Berarti kita ambil dari pemerintah, jadi punya 2 meter. Jadi nanti selisihnya aja yang kita bayar. Nah, ke Indonesia belum ada. Jadi kalau pembangkit kita berlebih, ya udah. Tapi kalau pembangkit nanti skala besar, itu PLN sudah wajib membeli sekarang. Kalau dulu kan belum mau. Karena katanya PLN itu dia butuhnya surplusnya siang hari. Malam hari dia perlu beban puncak ya. Nah, itu untuk orang squad tahu beban puncak. Sedangkan matahari itu bukan pada beban puncak, pada siang hari. Nah, sekarang udah diwajibkan PLN itu beli. Jadi kalau kita skala besar, kita sama PLN beli. Nah, PLN apa? Nah, dia untung dong nanti dia yang batu baranya, yang minyaknya, yang gasnya dikurangi pemakaiannya. Baru nanti malam dia perbesar, siang hari dia menggunakan matahari. Itu nanti itunya. Nah, cuman untuk pribadi itu belum ada di Indonesia aturannya. Tarif tadi untuk perusahaan sudah. Pertama tadi adalah institusi besar diwajibkan menggunakan energi terbarukan sebagian dari listriknya. Dari energinya lah ya. Nah, yang paling gampang banyak perusahaan ada menggunakan solar cell. Kemudian
jika ada perusahaan yang membangun pembangkit listrik energi terbarukan, PLN udah wajib beli. Mau siang mau malam, matahari kan siang dijual. Kalau angin ya bisa kan, bisa siang bisa malam. Soal pembangkit tenaga panas bumi itu bisa dia seperti uap ya, itu mirip uap. Cuma kita tidak perlu membakar. Nah, itu dia. Kita tidak perlu membakar. Nah ini sudah menjadi ini global ya, posisi dunia ya, industrialisasinya, industriawannya, ahli lingkungan, ekonomi, bahwa prinsip harus diterapkan di tingkat nasional. Nah ini masih dalam prakteknya masih sulit, apalagi skala besar. Ya. Ini skala kecil udah banyak. Cuman kalau skala kecil itu kan untuk menghitungnya kan agak susah. Jadi dalam konteks internasional ini tadi pembangunan berkelanjutan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Itu sudah, karena kualitas hidup itu jadi hak ya seluruh orang, bukan hanya negara maju saja. Nah, kemudian dalam skala lokal, nah, itu dia, dalam skala lokal, ini yang banyak sekarang di terutama negara berkembang ya, ininya tuh pemakaian energinya. Jadi dia triple bottom line ya, positif, itu kontribusi positif terhadap ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Di mana pembangkit tersebut beroperasi. Nah, Unsada itu punya desa binaan di Kabupaten Bandung Barat, di tepatnya itu sama di Nusa Tenggara Timur, itu di Seriwe ya. Itu kita di Gunung Halu. Ini kita baru kan ya. Cuman yang membangun bukan kita, membangun pemerintah itu. Sedangkan yang di Seriwe, Nusa Tenggara Timur, itu ada Unsada, teman itu dapat bantuan juga dari Jepang ya. Unsada yang membangun itu. Energi terbarukannya. Kalau di Gunung Halu itu adalah mikrohidro, sedangkan di Seriwe itu dia di pinggir pantai ya. Nah, itu ada seperti itu. Jadi masyarakat sana bisa bukan hanya untuk penerangan, bisa untuk industri. Kalau di Gunung Halu dia untuk pabrik kopi, karena sana ada penanaman kopi ya. Selama ini kan hanya kopi mentah yang dijual, karena harganya murah. Nah, ini diproses menjadi bubuk kopi sehingga masyarakat menghasilkan penghasilan yang lebih. Nah, itu tadi kan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, caranya pertama awalnya memang penerangan ya. Ternyata ada itu desa binaan kita ada. Nah, di Seriwe, Nusa Tenggara Timur itu dia untuk memproses rumput laut karena di pinggir pantai gitu ya. Nah, rumput laut itu kan kalau musim panas enak dikeringkannya ya. Kalau dulu hanya keringkan juga, dijual Surabaya setengah kering ya, setengah kering dijual Surabaya. Nah, harganya masih murah. Nah, sekarang diproses. Ada yang dibikin namanya untuk makanan. Ya, harganya bukan dijual, bukan barang bahan mentah lagi. Ekonomi itu. Nah, itu dia dia pinggir pantai jauh dari jalur listrik, sehingga dibuat terbarukan. Nah, kan Gunung Halu di pegunungan. Cuman dia di pegunungan ada sumber sungai yang punya perbedaan ketinggian dengan sawah di bawahnya. Jadi dibuat mikrohidro yang bisa menghasilkan listrik yang digunakan untuk penerangan dan untuk industri. Skala kecil tentunya ya. Nih, masalah global nih ya, kelangsungan hidup, populasi itu bertambah terus, tentu dia perlu makan, perlu energi gitu kan, perlu tempat tinggal, perlu untuk mencari pekerjaan, segala macam. Nah, itu akan merusak alam. Nah, itu nanti dengan dia tetap di desa, dia tetap bisa berusaha. Nah, itu energi terbarukan. Nah, ini biaya yang dikeluarkan untuk energi ya, secara keseluruhan ya, bukan listrik saja. Jadi energi yang macam-macam tadi kan, bisa untuk penerangan, pemanasan, komunikasi, komputer, peralatan lainnya. Semakin tinggi kualitas hidup seseorang, itu akan semakin tinggi juga kebutuhan energinya. Ini negara maju
penghasilannya 5-10% itu adalah dari produk nasional brutonya ya, total negaranya adalah untuk pembelian energi. Sedangkan di negara berkembang, sebagian negara berkembang, nah impor energinya yang tidak mempunyai sumber energi ya, itu bisa lebih dari separuh total ekspornya. Jadi yang untuk kebutuhannya lainnya sudah terkuras untuk energi saja. Karena tidak semua negara itu punya sumber energi. Minyak, batu bara, gas gitu ya. Itu tidak banyak energi berkembang tidak punya. Terpaksa dia impor dong, kalau tidak bisa punya listrik, tidak bisa macam-macam kan, nah, terpaksa impor. Nah itu bisa menguras. Nah dengan energi terbarukan tersebut itu bisa dikurangi. Nah seperti di Indonesia sekarang, dulu itu solar contohnya udah ini ya, kita tidak ngimpor solar lagi. Karena kenapa? Solar kita itu sudah dicampur dengan energi terbarukan, minyak sawit begitu ya, karena kita adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia bersama Malaysia. Besar kita, Malaysia yang kedua. Tidak perlu lagi impor kita, cukup dengan dalam negeri saja dicampur dengan energi terbarukan. Walaupun belum 100% ya. Nanti arahnya ke B100 ya, sekarang baru B20. Itu sebenarnya B20 itu udah lama, itu di zaman PSBY, ternyata nggak jalan-jalan juga ya. Karena banyak kepentingan ekonomi yang lain. Nah, sekarang udah diarahkan, sudah secara udah dites gitu ya, itu udah bisa 100%. Solar baru ya, solar itu untuk menggunakan sawit. Bisa, PTB itu ya, udah bisa 100%. Tapi sekarang yang komersil baru 20%-an gitu ya. Nanti naik 50, nanti 100. Sehingga untuk solar kita nggak perlu lagi karena sawit itu kan bisa ditanam lagi, ya, ditanam lagi. Sehingga kita sudah mulai itu. Tapi kan solar itu hanya sebagian kecil daripada energi kan. Masih ada minyak yang lain atau belum. Nah seperti di Brazil, dia malah penggantinya dia itu adalah bukan solar, dia bensin dengan dari ampas tebu gitu ya, biofuel dia nanti. Itu kan biodiesel, dia biofuel, bensin gitu. Nah, kalau kita tidak menghasilkan tidak terlalu besar ya, ada kita di Jawa ini ada beberapa pertanian tebu ya, tapi tidak sebanyak itu. Brazil dia bukan bio, itu biodiesel, tapi itu udah jauh ya. Nah, kalau 100% nanti itu lebih. Jadi kebutuhan duit untuk beli itu bisa digunakan untuk yang lain. Kemudian ini kenaikannya ya, peningkatannya selama abad ke-20 itu sampai 10 kali lipat. Dan ini dipasok oleh sebagian besar oleh bahan fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Termasuk nuklir ya, nanti sudah kita bahas ya. Nah ini akan naik lagi. Nah ini yang akan dikhawatirkan. Nah di sini dia, bahan fosil itu tidak sedang baru dibentuk. Dibentuknya sudah sangat lama. Kalau menurut ilmu manusia itu teorinya itu jutaan tahun yang lalu. Baru dapat sekarang. Nah kalau dia dibangun sekarang ya jutaan tahun yang akan datang baru dapat. Nah kita nggak bisa menikmati gitu kan. Nah, sehingga dia akan habis. Jadi, nah ini nanti yang tugas kalian nanti ada sebuah hubungannya dengan ini. Cadangannya berapa tiap negara? Cadangan sumber daya yang didefinisikan adalah jumlah yang masih diakses tapi yang sudah terdeteksi gitu ya, dibagi dengan penggunaannya berapa. Pokoknya di Indonesia punya cadangan minyak 1 miliar barrel. Seharinya 1 juta, ya berarti ya 1000 hari habis gitu ya. 1 miliar. Nah, kalau 1 triliun, berarti dia 1 juta hari baru habis. Nah, itu dia. Nah, ini nanti. Tapi itu biasanya itu yang pencarian kan cari terus itu kan. Ini yang sudah terbukti dan terdeteksi. Nah ini PR kalian. Catat. Ininya saya kasih ya, ininya ya, videonya ya. Ini saya rekam ya. Ini saya rekam ya. Nah ya nanti videonya saya ini kan ya, ini tugasnya. Dua ini yang Mbak Benih nanti cuman gantian ininya ya. Sama ini PR-nya adalah buat makalah seperti yang kemarin ya, tapi jelas ini ya. Jumlah ini kalau ini kan belum ini ya, belum ke energi terbarukannya ya. Nanti energi terbarukan yang kedua nanti.
di negara Asia cadangan energi fosil lah. Ini fosil kan yang bahan bakar yang kita bahan energi kemarin ya, kalau kita ke listrik. Berapa energi fosilnya negara Asia? Salah satu mahasiswa satu ya, beda-beda negara. Ini Asia saja. Jadi cadangannya berapa, yang diproduksi berapa, kemudian tentu berapa cadangan udah pasti kan. Pokoknya cadangan berapa, produksi berapa, langsung cadangan lama cadangan itu akan ketemu sendiri ya. Cadangan dibagi dengan produksi. Sekian lagi dibagi bisa diproduksi kan. Apa tadi 1 juta barrel diproduksi 100.000 ya, 1 juta dibagi 100.000 berarti 10 hari atau 10 tahun. Nah, itu yang tergantung baginya berapa lamanya masing-masing ya. Nah, ini masih secara umum dulu, nanti ada secara khusus energi terbarukan. Ini energi fosil yang di masing-masing negara, Asia salah satu ya terserah. Dan tiap negara itu mungkin energi berbeda. Umpamanya dia punya energi minyak, bisa gas totalnya ya. Kalau minyak berapa, gas berapa, batu bara berapa. Seperti itu ya. Yang ingat energi fosil gitu ya, fosil. Jangan nanti kalau kalian lagi ini energi terbarukan. Energi terbarukan nggak bisa dia, produksinya yang bisa. Kemudian cadangan nggak bisa dideteksi karena tiap hari ada. Energi fosil ya. Bisa satu negara itu bisa hanya salah satu punya, bisa semuanya punya. Pokoknya dia punya minyak, punya batu bara, punya gas, punya juga nuklir umpamanya. Tapi ada hanya gas saja, ada beda-beda negara ya. Salah satu negara masing-masing membuat satu negara. Ini nanti dikirim ke Google Classroom. Ingat lagi ya, Google Classroom. Nanti saya buatkan tempatnya PR gitu ya. PR1, nanti PR2, PR3 dan sebagainya. Jangan di komentar. Komentar saya itu susah itu jadi ya, kalau di tugas udah ketahuan, oh ini tugas pertama nih yang ngirim. Kalau ketahuan situ nanti bisa juga umpamanya soal nilai, kalian lihat bisa hasilnya, bisa dilihat. Kalau di komentar nggak bisa. Nah, kemarin ada yang ngirim komentar sempat nggak masuk, nah, itu dilahat kan jadinya. Nah, ngirim, cuma jangan di komentar. Ini saya buatkan tempatnya ya. PR1 ini dia, PR2 umpamanya. Ini PR, saya buat PR1 aja dulu ya. Nah, PR1 nanti di Google Classroom disimpan di PR1 tempatnya. Ya. Nah, ini baru pengantar ya, secara umum nih ya, umum. Ya, berapa cadangan negara? Minyak sekian, sekian, di produksi sekian, berarti cadangan sekian. Berarti negara ini, nah kalau kita kan, kalau cadangan minyak kita kan hanya berapa tahunan lagi gitu ya, kalau tidak ditemukan cadangan baru. Nah, ini asumsi cadangan baru. Kalau gas masih puluhan tahun ya, batu bara juga masih puluhan tahun. Cuman minyak kita kan sekitar 800.000 barrel per hari ya yang diproduksi minyak. Tapi kebutuhan kita di atas 1 juta. Nah, makanya kita masih ada impor. Untuk solar sudah mulai tidak ada impor karena kita sudah dicampur dengan bahan ini ya, minyak nabati. Nah, jadi dia hanya nanti beberapa dekade atau puluhan tahun, beberapa abad, itu tergantung ya masih negaranya. Seperti Arab mungkin banyak nih ya, lama ya. Seperti Arab Saudi itu minyaknya gas mungkin lama. Iran, Arab Saudi, Iran, Irak gitu ya, Suriah, Libya dan negara Timur Tengah lah itu banyak. Termasuk Rusia ya, banyak. Amerika sendiri juga banyak. Kanada, Amerika dia malah pintar, dia punya dia di ini kan masih disimpan. Kalau nggak sebanyak itu dia masih beli. Ya. Nah, ini yang di ini kan nanti hasilnya. Oh negara ini sekian tahun, ini sekian puluh tahun, ini sekian abad. Berbeda negara. Satu-satu ya nanti sebenarnya. Ini kabar dia sebenarnya. Nah, ini dia. Jadi dari energi fosil yang tadi itu kan terbatas dari fosil dan bahan bakar nuklir itu dia lama habisnya emang ya, tapi bisa didaur ulang gitu ya. Tetapi dia ingat lagi radiasinya yang nggak berbahaya. Kemudian emisinya ini yang terhadap lingkungan, besar lingkungan berarti itu pemanasan global macam-macam. Sehingga sekarang itu kan perubahan cuaca tidak dulu itu kan hujan, sekarang nggak bisa lagi. Kemudian keberlanjutan ekologis lingkungan ya, lingkungan hidup hewan dan tumbuhan. Nah, ini karena energi terbarukan itu sangat penting di dunia. Tetapi titik negara itu berbeda-beda, walaupun PBB sudah menerapkan. Nah, seperti Iran, mereka cadangan terbesarnya setelah Arab Saudi itu ya,
gas, minyak dan gasnya. Tapi mereka sudah mulai menggunakan energi terbarukan, terutama untuk solar cell ya, matahari. Karena mereka kan di daerah banyak gurunnya ya, matahari. Mereka menggunakan. Karena mereka tahu walaupun sebanyak apapun minyaknya pasti suatu saat habis. Nah, Arab Saudi saja mulai mereka mengubah arah ininya bisnisnya, karena nggak bisa minyak diharapkan terus. Semakin banyak nanti orang menggunakan energi terbarukan, itu otomatis energi fosil harganya akan turun, ya kan? Karena nanti dibatasi pemakaiannya. Nah, seperti nanti di Indonesia juga mulai kan mobil listrik. Nah, itu nanti walaupun sekarang untuk mengisi enggak akinya masih terbatas ya, tapi makin lama makin kan SPBU kan minyak itu akan dibuat pemerintah nanti. Nah, kita bisa ngecas di rumah sendiri gitu kan. Nah, itu saya pernah rapat di Toyota. Toyota itu sudah siap masuk Indonesia juga. Kalau sini kan Toyota nggak terlalu ini namanya di Indonesia ya. Lebih banyak ke produk lain gitu ya. Sudah siap. Cuman di Indonesia itu listrik di rumah itu kan rata-rata di bawah 4.000 watt. Sedangkan untuk mencas mobil listrik itu adalah 4.000 watt minimal katanya. 4.000 watt. Sedangkan kita masih ada yang 4,5 kan, 450 watt, 900, 1.300, 2.100, itu masih banyak, jauh dari ini. Nah, dulu ada pemerintah mau meloskan, banyak yang protes, diloskan nanti dianggap menaikkan harga listrik, padahal tidak. Ya kita bayar listrik kan tergantung kita pakai. Kita pakai sedikit, walaupun daya kita umpamanya 5.000 watt, kita pakai hanya pakai 450 ya, itu yang kita bayar. Tapi di masyarakat karena tingkat pendidikan kita rendah, mudah dihasut gitu ya. Padahal itu tujuannya itu dulu pemerintah itu. Karena pemerintah membangun tambahan 35.000 mega gitu kan, walaupun itu sebagian besar dari batu bara. Karena itu yang paling mudah pembangunannya. Tempatnya nggak terlalu memilih-milih gitu ya, pilihannya batu baranya masih banyak kita, lebih murah batu bara itu biayanya dibanding minyak dan gas. Sekarang itu kata PLN itu dia pasokan mereka sudah berlebih. Nah, itu salah satunya nanti bisa digunakan di mobil dan motor ya. Nah, ini dia perubahan iklim itu kan, sehingga ada perdagangan karbon. Ini ditandangkan di 120 negara pemerintahannya. Walaupun ada beberapa negara maju belum mau juga. Nah, itu kan egoisnya mereka ya. Padahal yang merusak alam itu dulu awalnya mereka. Karena negara berkembang itu kan belakangan dia industrinya. Kalau sudah Inggris kan, revolusi Inggris, industri kan mulai dari Inggris. Itu masih dijajah Belanda, revolusi Inggris sudah terjadi. Sudah merusak alam. Nah, sekarang mereka banyak yang menolak. Kenapa? Hutan mereka udah habis. Gimana mereka mau karbonnya dikurangi gitu kan? Nah, mereka membeli itu yang namanya karbon trade, perdagangan karbon. Umpamanya Indonesia mau menembak hutannya sekian ribu hektar, itu diambil pohonnya untuk kebutuhan industri, itu bisa dibeli orang lain. Pohonnya tidak boleh ditebang, tetap utuh, tapi Indonesia tetap dapat duit sebanyak kalau dia ditebang. Nah, itu namanya karbon. Karena udara ini kan berputar seluruh dunia. Jadi kalau Indonesia udara segar, berarti negara lain juga dapat. Tapi Indonesia kena asap, berarti Malaysia, Singapura itu kan kena asap juga kan. Tidak bisa asap itu di kita juga. Begitu juga udara segarnya mereka juga dapat. Tapi yang diributkan selalu hanya kabutnya aja kan, asap. Pada saat mereka dapat udara segar, mereka diam-diam aja. Tapi pada saat mereka asap baru ribut. Nah, itu perdagangan karbon seperti itu. Nah, nggak mungkin seperti Singapura mau nanam hutan di mana. Seperti Amerika atau negara industri, hutannya udah habis. Nah, negara terutama yang di Khalistiwa itu yang masih banyak hutan, Asia Tenggara, Asia sebagian Tenggara ya, kemudian di daerah Amazon, Amerika Latin itu masih banyak hutan ya. Jangan tebang, ya kami perlu duit, kami ganti duitnya gitu kan. Pokoknya berapa nih? Sekian miliar triliun nih kalau kami tebang sama tahun. Kami bayar duitnya sekian triliun, tapi hutannya yang tebang. Nah, itu Inggris Inggris yang udah mereka tidak perlu lagi tanam 1 triliun. Itu dia negara lain cari, gitu ya. Nah, itu namanya untuk mengatasi climate change atau perubahan iklim, perdagangan karbon. Itu negara di dunia sudah. Nah, ini contoh perbandingan energi terbarukan dan konvensional, gitu ya. Contohnya
kalau energi terbarukan itu pasokannya dari mana? Dari energi suplai ya. Disebut green energi gitu ya, hijau. Sedangkan konvensional disebut brown karena dia dari batu bara ya, dan padahal minyak dan gas berbeda lagi warnanya. Jadi contohnya energi terbarukan angin, solar itu matahari, biomasa, kemudian tidak itu gelombang ya, pasang surut ya. Sumbernya adalah alam ya, lokal. Karena di suatu pantai bisa pasang surut, pantai yang tempat lain belum tentu gitu ya. Matahari di Indonesia ada, di tempat lain belum tentu, malam ya kan. Angin juga sama. Selain konvensional, batu bara, minyak, gas, radioaktif tadi apa yang nuklir ya. Sumbernya dia lokal. Kalau di bawah itu mahal biaya bawahnya daripada energinya. Sedangkan minyak konvensional itu dia terkonsentrasi gitu, fiturnya. Ini dia alirannya ngalir terus. Sedangkan yang konvensional itu statis ya. Kalau umpamanya minyaknya tambangnya itu ya di situ terus, nggak bisa dia kembali cari lagi. Karena dia ngalir terus seperti batu apa besok apa lagi. Tempatnya juga ada. Cuman intensitasnya kecil. Nah, seperti untuk solar cell itu umpamanya 300 watt per meter square ya. Per meter persegi itu maksimal itu ya. Pada puncak. Sedangkan di ini dia lebih dari 100 kilowatt per meter kilo ya, ini watt ini kilowatt. Dia tidak terbatas kalau energi terbarukan. Umurnya nggak terbatas, kali terbatas sama gitu. Masih berkurang. Ini bebas, biayanya gratis. Ini pasti penuh biaya. Sumber energinya ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Skalanya kecil, ini bisa besar, bisa disesuaikan kecil. Tuh beberapa perbandingannya aja ya, kita lanjutkan. Jadi di hampir semua rencana negara nasional itu meliputi peningkatan pemanfaatan pasokan energi terbarukan. Karena dengan energi terbarukan banyak yang terutama ya. Pertama untuk fosil tadi apa karbon udah pasti berkurang. Nah, tidak perlu dia bayar ke negara lain. Kemudian cuaca juga akan lebih debu-debu lingkungan lebih aman. Polusi. Dia hidup itu beda-beda ya. Ini model sederhana aja ya. Kebutuhan total kebutuhan energi sama dengan energi per kapita. Nah, ini beda-beda di negara besarnya nanti. Dan jumlah ya, populasi. Semakin banyak negara penduduknya tentu dia butuh energi yang lebih besar. Seperti Cina. Nah, Cina itu hampir semua energi dia dipakai. Energi apa yang terbesar itu dia juga air. Di nuklir juga. Nanti waktu nuklir kita bahas ya. Cuma kita India contohnya ya. Nuklir juga. Batu bara Indonesia sebagian besar diekspor ke Cina. Begitu. Kenapa? Jumlah penduduknya banyak. Sehingga industrinya juga banyak. Apalagi industri dunia kan banyak ke Cina. Yang besar total energi kebutuhannya besar. Kemudian di seluruh dunia rata-ratanya adalah masing-masing per kapitanya 2 kilowatt. Rata-rata. Tapi negara maju seperti Amerika Utara dan Eropa itu dia 9 kilo. Eropa seluruh 4 kilo karena Eropa itu bekas-bekas negara komunis kan baru maju ya. Sedangkan di negara Afrika malah kecil sekali. Ini bukan penduduknya saja yang kecil itu ya, karena memang pasokannya kecil. Jadi dibaginya pasti dia dapatnya kecil. Berarti bukan itu ini rata-rata, pasti ada yang nggak dapat gitu ya. Berarti ada lebih, ada yang nggak dapat. Yang saya. Ini kebutuhannya. Jadi populasi dunia itu udah dari 2,5 itu ya 2.500 juta atau 2,5 miliar pada tahun 50, sekarang sudah sampai 6 miliar 2000. Sekarang udah lebih lagi ya 2020. Katanya sehingga dia 2-3 kali lipat sampai 20-30 tahun gitu ya. Nah, itu kan butuh energi. Nah, kan jumlah energi itu makin berkurang, udah dipakai sebelumnya kan. Nah, ini besar. Sebenarnya ini tadi kan adalah 2 kilowatt per rata-rata. Ada yang sampai 9, ada 0,1 ya.
Nah, di sini apakah mungkin pada prinsipnya energi terbarukan itu, nah mungkin udah banyak ya, bisa prinsipnya, nah tadi dia. Energi terbarukan itu adalah energi yang diperoleh dari alam dan terus-menerus mengalir dari energi yang terjadi di lingkungan terdekatnya. Seperti angin, terus-terusan. Walaupun nanti nggak ada, nanti datang lagi. Ya. Tidak perlu kita ciptakan, tidak perlu kita proses, dia proses sendiri. Matahari juga seperti itu, dan lainnya. Berulang selama 24 jam, berulang. Walaupun dia tidak kontinu 24 terus-menerus dalam 24 jam. Disebut energi green energi atau energi berkelanjutan. Sedangkan energi fosil disebut brown energi. Yang terbarukan disebut brown energi. Jadi energi di mana dia dapatnya diperoleh dari penyimpanan statis ya dalam perut bumi kan. Semua energi terbarukan adalah dari tambang. Apakah batu bara, apakah minyak, apakah gas, apakah nuklir gitu ya. Semuanya dari tambang. Tidak bisa langsung dari atasnya langsung diambil, nggak ada. Gali dulu. Apalagi minyak itu udah sampai ke tengah laut sekarang ya. Ini disebut brown energi. Nah, itu membedakannya aja ya. Brown energi berarti energi fosil, sedangkan green adalah energi terbarukan. Nah ini dia alirannya ya. Kalau renewable energi dari energi yang ada itu bisa pakai langsung atau bisa kita menggunakan peralatan. Ini guna peralatan. Kalau menggunakan langsung ya, yang kanannya guna langsung bisa langsung. Dia kembali ke alam kalau nggak diproses. Ini bisa menggunakan alat, digunakan baru kembali lagi ke alam. Di matahari seperti fosil seperti biomasa. Nah, pokoknya di abunya kembali ke alam tidak proses. Sedangkan kalau energi terbarukan tidak bisa langsung dipakai, harus diproses dulu, baru bisa kita gunakan. Itu minyak bumi harus setelah ditambang baru disuling dulu, bisa. Ini yang jadi minyak pesawat, aftur. Ini menjadi oktan sekian, pokoknya kalau kita namanya Pertamax Plus, Pertamax nanti premium sama tapi nanti dengan solar, nanti minyak industri, nanti di bawah baru aspal. Nah, itu kan proses. Gas juga begitu. Nah, ini bisa langsung dapat proses, bisa digunakan dan kembali ke alam. Kalau sini dia tidak terbatas, ini dia terbatas. Lama habis. Karena sumber energi di dunia ini awalnya dari matahari. Tidak ada matahari, energi tidak ada. Jadi nanti ada gerak gravitasi matahari bumi, nanti ada pemakaiannya ya. Panas dari pendinginan ya. Yang berapa ya. Usaha. Nanti sudah kita bahas. Nah ini dia sumber energi tadi ya, energi terbarukan. Nah kalau idealnya, umpamanya kita butuh panas, kita ya dari matahari langsung panas, jangan jadikan listrik. Tapi kan susah mengirimkan panas itu. Nah energinya yang paling gampang itu adalah jadikan listrik, baru mulai paling mudah dia disalurkan. Seperti dari bumi, panas bumi. Nah, panasnya, itu yang kita gunakan. Tapi dia hanya berlaku dekat saja. Kalau jauh dia lama-lama dingin. Nah, bisa jauh ya. Tapi kalau dari itu dijadikan listrik, itu bisa jauh. Ini dari matahari tadi macam-macam jadinya. Ada langsung sinar yang kelihatan ya, langsung digunakan panasnya. Ini yang tidak terlihat. Ini dari energi kinetik, nanti dia perubahan gerak ya. Ya dibakan oleh angin. Nah, angin itu kan kalau nggak ada panas nggak bisa, tidak ada angin. Angin itu kan karena perubahan satu panas, satu dingin kan, baru udah oleh air mengalir dari yang dingin ke panas. Karena pada panas itu udaranya renggang, jadi besi. Nah kalau semuanya dingin ya tidak ada udara, angin tidak ada. Dia dari energi itu dari air. Ini dari prosesnya dari foton, ini prosesnya itu biomasa nanti. Nah kalau ini dari panas bumi geothermal, nanti panasnya diambil untuk PLTU. Ya. Ini gravitasi dari orbit itu ya bulan. Nah, ini nanti dia tidal atau pasang surut. Nah, semua dia akan berulang. Nah, cuman waktunya berbeda-beda. Nah sini dia
Nah, kalau biomasa nanti, nah selama ini kan juga jadi masalah, cuma biomasa karena energi nggak ada ya, jadi untuk rumah tangga gunakan biomasa. Nah itu akhirnya kan pohon-pohon tebang. Nah penebangan itu dengan penanamannya kan nggak secepat yang tebang. Tebang detik ini kita tebang bisa langsung jadi kayu api. Tapi kalau kita tanam tidak bisa. Sebulan dia belum bisa, setahun benar-benar makin keras kayaknya masih lama besarnya kan. Nah sehingga nanti itu akan mengurangi pemakaian. Gimana di mereka masak? Bisa dengan matahari, tidak perlu mengundul hutan. Surya yang bisa masakan. Ini macam-macam ya. Maunya itu tadi. Kalau dia butuh panas-panas saya salurkan itu susah. Itu matahari ya. Nah, ini kan sumber. Ada dari minyak, ada dari batu bara, ada dari gas, ada biomasa, ada air. Nah, baru disalurkan. Oh kalau batu bara untuk panas nggak bisa seperti itu ya. Susah. Yang mudah tuh kalau jadi listrik semuanya mudah. Tapi kan kalau dikonversi lagi jadi rugi-ruginya besar kan. Kalau panas langsung kita gunakan panas, nah, ruginya kecil. Tapi panas jadikan listrik dulu baru jadikan listrik panas lagi, nanti ini besar. Tapi kalau dia dekat baru bisa, panas bisa. Tapi kalau di jauh panas nggak sampai, dingin. Tapi kalau listrik pasti dia nyampe. Nah, ini yang tadi seperti nanti ini berapa suplai yang dipakai ya. Minyak yang 42% itu minyak. Pasokan ya, pasokan ini. Energi primer, energi utama. Minyak, hampir separuh minyak. Baru gas, hampir seperempat. Seperdelapannya air dan batu bara, baru biomasa 10%. Dan potensinya besar. Kalau air yang kecil ya, kalau yang besar digunakan. Nah, ini pemakaiannya, industri sepertiganya, transportasi sepertiganya, ini sepertiganya rumah tangga, dan lain-lain. Ya. Hampir berimbang ya, industri, transportasi, sama rumah tangga. Ini dari energi primer ya, transportasi bisa minyak dan seterusnya. Nah, ini nanti PR yang kedua. Tapi berbeda ininya ya, waktunya nanti. Nggak harus buru-buru sini ya. Saya tunggu sampai setelah UTS. Ya. Yang PR ini ya. Mana itu PR-nya? Nah, ini ya. Sampai UTS ya. Nanti setelah UTS nanti ada tugas. Tugas membuat energi terbarukan ya ini kan hanya masuk energi primer. Kalau tadi kan energi fosil gitu ya. Nah, PR-nya. Nanti PR setelah UTS nanti baru membuat makalah mengenai energi terbarukan gitu ya. Kita langsung keduanya ya. Prinsip-prinsipnya tadi yang tadi definisinya dia bisa diperbarui tadi ya. Nah, cuman efisiensinya ini jauh lebih rendah daripada energi fosil. Energi terbarukan itu dibanding energi fosil jauh lebih rendah ya. Sampai sekarang itunya. Nah, itu makanya kalau biaya per satuannya kalau di listrik dia per kWh-nya masih mahal. Nah, di sini aliran energinya, nah di sini energi terbarukan itu dia terdistribusi ya, terpencar sesuai dengan sumber energi yang ada. Aliran itu ya. Jadi di satu tempat mungkin cocoknya matahari. Di tempat ini biomasa, di tempat ini angin gitu ya, bisa berbeda-beda. Dan ada juga satu tempat itu lebih dari satu gitu ya. Oh di sini ada peternakan, kalau di kita kan mungkin babi ada daerah tertentu saja ya. Mungkin ada peternakan babi, ada peternakan sapi, ada peternakan kambing, itu bisa jadi energi. Ya selama ini dia menjadi limbah kan, biaya. Nah, ini bisa. Termasuk juga limbah tangga. Nah, itu bisa digunakan. Nah, di Jakarta ini ada MCK ya, dijadikan untuk biogas. Ya, tadinya kalau udah penuh dia kan harus dibawa ke mobil itu kan, bayar gitu kan. Nah, ini enggak, malah dapat gas untuk masak untuk sebagainya. Kemudian ampasnya itu bisa jadi itu dia pupuk organik, kompos ya.
Jadi karakteristiknya sangat dinamis dan berbeda-beda. Kemudian daya yang disediakan dari sumbernya terbatas. Kalau minyak bisa ditambahkan pasokan. Kemudian energi yang tidak terpakai tidak bisa disimpan. Kalau minyak kan bisa, gas bisa. Umpamanya siang hari dia listriknya sedikit, jadi energinya bahan makanan lebih dikit. Malam dia tambah, baru dipasok. Sedangkan energi terbarukan tidak. Kalau nggak terpakai ya terbuang. Nah, cuma dia gratis kan, dibuang juga nggak rugi biaya. Sedangkan kalau minyak kan dibuang ya rugi kan. Nah, dia pasokannya yang dikurangi. Kalau diteruskan saja kan percuma. Kalau orang listriknya butuhnya 10 umpamanya, pasokannya 100 kan sisanya nggak kepake. Nah, sedangkan bahan bakarnya tetap kan, makanya bahan bakarnya dikurangi sehingga dia ya 10 ya 11-12 lah. Jadi sisanya sedikit. Nah, energi terbarukan ya dibuang ya karena dia nggak bayar. Jadi ini bawahnya nanti. Ini biayanya ya baru beda-beda. Ini pertama direct sunset bakal langsung. Nah, itu di negara berkembang banyak. Biasanya hanya untuk pengering ya. Hanya untuk pengering. Itu pengering gabah, pengering makanan yang perlu dikeringkan, pengering bahan-bahan pertanian atau dari yang perlu dikeringkan hanya untuk itu. Nah, lalu digunakan untuk yang lainnya, ada angin, ada gelombang, seperti itu ya. Kualitasnya, bagaimana sering masalah penyimpanan ini susah ya bahan energi terbarukan. Itu tadi makanya kalau lebih ya dibuang. Nah, sedangkan kalau udah jadi listrik dia itu energi efisiensinya besar ya. Kalau 95% energi yang diimporkan dari situ itu bisa menjadi energi. Tapi kalau dari sumbernya masih banyak ruginya ya. Nah, ini energi tersebar dan terpusat. Nah, kalau energi terbarukan itu tersebar ya, tersebar. Jadi di mana dia berada di situ dipusat pembangkitnya. Sedangkan energi fosil tidak. Orang di Indonesia itu batu bara itu yang banyak itu di Sumatera Selatan sama di Kalimantan. Pembangkit listrik tenaga uapnya ada di Pulau Jawa. Karena kalau diangkut dia masih menguntungkan karena energi termalnya itu tinggi. Nah, kalau energi terbarukan ya susah. Pokoknya angin ada di Sulawesi, nggak mungkin kita buat di Bali. Gimana bawa anginnya ke Bali gitu kan? Itu juga matahari atau yang lainnya. Nggak bisa. Di mana dia berada, di situ dia dibuat. Nah, disebut energi energi tersebar dan di situ ya. Tapi dia pembangkitnya juga nanti tersebar. Ini sebagai pengantar aja ya, masing-masing nanti kita. Nah, ini dia energi terbarukan yang paling mudah diproduksi di lokasi yang tersebar dan mahal untuk terpusat seperti pembangkit konvensional. Konvensional dia kenapa? Bahan bakarnya mudah diangkut dengan jumlah yang sedikit, energi yang dihasilkan banyak. Sedangkan energi terbarukan jumlahnya banyak, energinya sedikit. Ini kalau dibawa-bawa rugi. Ya. Nah, nanti dengan jaringan listrik yang terpadu nanti itu bisa yang kecil-kecil itu digabung gitu ya. Disinkronkan, disinkronisasi namanya. Nah, ini dia pasokan energi terbarukan sangat terkait ya dengan lingkungan alam yang ada di sekitar. Tidak bisa seragam, berbeda-beda. Dengan nanti pembangkitnya juga berjenisnya berbeda-beda. Tapi bisa menghasilkan output yang sama seperti listrik gitu ya. Nah, ini dia akan lebih kompleks biasanya supaya karena seperti matahari itu tidak 24 jam, biasanya digabung dengan angin. Kalau sumber anginnya ada ya, sumber anginnya ada. Biasanya dia hibrid namanya ya. Jadi ada matahari, ada yang lain. Jadi untuk menanggulangi dia tidak bisa terus-menerus kan, tidak bisa terus-menerus, sehingga dia perlu jenis yang lain. Gitu.
angin gitu, bisa dijamin. Apalagi matahari. Apa yang agak bisa terus-menerus itu adalah panas bumi. Nah, panas bumi itu sama dengan uap ya, cuman uap kita dibakar baru dapat uap. Ini dia bumi yang membakar air itu, sehingga kita ambil uapnya saja. Jadi ini tergantung dari kemudian situasinya ya, lokal. Sifatnya lebih banyak ke lokal. Ada yang agak-agak besar itu adalah angin serta panas bumi. Nah, cuma lokasinya tertentu. Walaupun di mana-mana ada angin, tetapi dia untuk pembangkit listrik tenaga angin itu ada ketentuannya. Nanti akan kita surveinya akan lama itu. Karena biayanya mahal. Nah, pembangkitnya mahal. Yang murah itu adalah sumber energinya gratis. Sedangkan kalau pembangkit listrik tenaga energi fosil itu energinya dipasok terus-menerus, tetapi dia bisa 24 jam. Nah, mungkin ini aja dulu ya. Nah, ini lingkungan sama ya. Akan lama terhadap lingkungan, tapi jumlah pasokannya terbatas. Dia menjadi komplemen baru ya. Makanya di Indonesia itu nanti itu dia 2025 itu targetnya baru 20% ya bauran energi terbarukan. Terbarukan termasuk mikrohidro, angin, panas bumi dan sebagainya. Yang banyak itu. Kalau energi laut itu banyak di negara yang berhadapan langsung dengan samudera. Jadi kita tidak efektif ya, efektif. Misalkan pasokan dan permintaan ini terbalik. Kalau dari energi fosil ini bisa pasokan bisa menyesuaikan permintaan. Sedangkan kalau di energi terbarukan tidak, permintaan menyesuaikan pasokan. Kenapa? Nggak bisa dia ditambah. Berkurang iya. Nah, ini kan. Lainnya berapapun, nah itu yang digunakan. Sedangkan kalau fosil ya kalau kurang bisa pembangkitnya ditambah. Makanya ada istilah beban dasar dan beban puncak gitu kan. Nah, pasti kan berbeda. Nah, diterbarukan tidak. Berkurang ya bisa, tapi bertambah nggak bisa. Sebenarnya. Jadi permintaan disesuaikan dengan pasokan. Yang umpan balik ini nggak cocok karena dia menumpangkan ya, energi yang ada. Seperti ini. Kalau udah berlebih, nah gimana dia? Terpaksa dibuang. Seperti PLTA ya. Juga pada musim hujan banyak, terpaksa dibuang. Kalau enggak jebol waduknya. Kemudian juga masukkan umpamanya 1 kilo, sedangkan suplainya 5 kilo, ya yang sisanya dibuang. Nah kalau bahan fosil kan, nah, bahan bakarnya diturunin kan, berarti bisa disimpan. Ini sumbernya ya angin gimana nyimpannya, matahari gimana nyimpannya, panas bumi gimana nyimpannya gitu kan. Nah yang bisa simpan biomasa bisa. Biomasa ya, biomasa bisa. Cuma kan biasanya supaya lebih kecil. Nah, dia bisa simpan biomasa, kecil, dikit aja. Besar bisa ditambah. Kan itu kita yang ini kan. Cuman pasokannya biomasa juga tidak continue. Nah itu ya, dibuang seperti ini, udah terbuang energinya. Tidak bisa disimpan. Belum ada ya, nanti kalau ada penyimpanan itu nanti lama-lama ada nanti. Dan baterai itu terbatas ya baterai. Nah ini yang ujiannya. Jadi supply nanti jika dia ini disimpan ke storage ya penyimpanan. Nah, pada saat ini supply-nya tetap ini betul dipakai di sini gitu ya. Tapi yang ini misalnya di sini penyimpanan itu yang masih susah. Terbatas ya. Kira penyimpanan kan aki paling ya. Bisa simpan. Terbatas. Nah, yang tadi itunya gabungan penyimpanan baru teorinya dan prakteknya susah. Ininya susah, storage-nya ini yang susah. Nah, kalau seperti umpamanya mobil, sesuatu itu bisa simpan ke baterai. Seperti mobil listrik nanti kan baterai simpanannya. Ini kan ukuran terbatas. Nah, itu juga aja dulu ya. Nih, umpamanya ada beberapa beban. Energi terbarukan sebenarnya di sini ini nggak bisa ditambah. Jadi ini yang dikontrol. Pokoknya ini 10. Ini udah 3 nih 4 gitu ya. Ini butuh 5. Ya ini yang dikurangi atau ini yang dikurangi gitu ya. Bukan ini yang ditambah. Ini nggak bisa ditambah. Kecuali dia biomasa bisa. Ya, sebagian besar tidak bisa. Sebenarnya ini turun iya dia.
matahari, oh agak redup, turun dia kan. Oh angin, kurang anginnya turun dia kan. Tapi lebih nggak bisa, maksimal sudah ada. Nah, jadi maka bebannya, jadi kalau umpama ini tetap, berarti umpama saat ini 334 tadi, oh ini butuhnya 5, berarti 4-nya dikurangi. Ini dikurangi, ditambahkan ke sini gitu ya. Nah ini susah untuk ditambah. Kontrol seperti itu. Jadi user pengguna yang menyesuaikan, bukan pasokan yang menyesuaikan. Kalau fosil, ya pasokan menyesuaikan. Oh siang dikit aja, lebih dikit. Oh, makin sore makin banyak. Oh malam bisa sampai jam 10 besar. Nah, suplainya ditambah. Ini suplai nggak bisa ditambah karena dia alami. Masa beban yang disesuaikan. Oh, udah Pak, ini ada yang perlu Bapak kurangin ya, atau emang kebetulan nggak pakai ya, pakai di sini gitu ya. Seperti itu dia. Ini kontrol tadi. Nah ini yang ditemukan nih, kelebihannya dibuang. Nah ini susah penyimpanan ini baru teori aja, dalam prakteknya susah. Yang selama ini yang diteorikan dibuang. Jadi pengendalian manajemen beban itu bisa kalau tidak melebihi permintaan. Contohnya tadi ada ini kebutuhan 334. Ini sekarang yang butuh 4 ini ya, 3. Ya ini yang butuh 3, ya ini pindahin ke sini. Daripada yang nggak dipakai kan. Nah, oh ini yang butuh. Nah ini yang dikurangi dipindahin ke sini. Tapi tidak bisa merubah ini. Atau nanti kalau ini besar disimpan, nggak bisa. Ini dia merupakan kelebihan energi. Ini boros sebenarnya kan, sayang ya. Tapi ya nggak bisa disimpan, mau diapakan. Seperti juga PLTA. Kalau pada saat musim hujan itu terpaksa di pembuangan kan. Padahal musim kemarau nanti perlu tuh, karena daya tampungnya terbatas. Pasal dibuang. Kalau dipaksakan terus, udah dia akan bisa menjebol atau nanti perlukan waduk yang sangat besar lagi. Nah seperti ini. Generator udah beban, ya. Oke ininya kan, ini pembangkit listrik air nih. Ini lebih nih, oh ini terpaksa dibuang nih, limbah waduknya. Ini bukan ke atas dia ada jalur pembuangan, ini contoh biar gampang aja ya. Limpah dibuang. Ini nggak bisa lagi disimpan. Padahal kan sebenarnya disimpan, oh ditambah ini ya susah kan, terpaksa dibuang. Nah menggabungkan penyimpanan, nah ini yang susah. Ini yang belum, yang skala besar belum ada penyimpanan baterai yang sangat besar itu. Jadi pada saat ini besar gitu kan, ini simpan di baterai itu yang belum. Ini teori aja. Kontrol beban. Nah, kadang-kadang ini yang bisa, ini bisa. Tapi dengan perjanjian dulu, kalau nggak bisa dikomplain. Daya saya udah 4.000 watt umpamanya, tiba-tiba kok baru pakai 3.000 udah jekrek gitu kan. Nah, ini ada dengan ini dulu. Jadi dia diatur. Pemakainya yang diatur, karena sumber tidak bisa. Ini contohnya air ya, padahal itu contohnya energi terbarukan ya. Kalau energi fosil itu bisa diatur. Air juga bisa diatur, yang bisa sampai batas maksimum bisa disimpan ya, tapi di atas itu terpaksa dibuang juga. Nah, tadi kan angin distribusikan gitu kan. Nah, sedangkan ini kan pada saat dia turun gimana? Nah, itu kan, makanya berhibrid. Karena tidak angin itu tidak, kan di kampus ada ya. Sekolah kecilnya dekat yang arah ke BKT itu kan ada solar cell dan turbin angin ya. Itu lihat aja tuh. Kadang dia diam, kadang kencang banget. Nah, kalau kencang bisa direm. Kalau diam itu yang nggak bisa diputar. Nah, kalau dia kencang bisa ada pengeremannya ya. Soalnya kalau nanti kecepatan tertentu ini harus direm. Malah ada yang dimatikan ya. Kalau tidak dia rusak, putus. Nanti akan kita bahas, kita lihat contohnya. Bisa udah tersebar ya udah. Nah ini dia untuk ketahanan energi namanya. Kalau di dunia itu ada ketahanan itu ada pertahanan ya, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Itu nggak bisa dipisah ya. Semakin banyak sumber energi itu berasal dari daerah kita sendiri, maka itu akan semakin ketahanan energi kita semakin kuat. Kalau dari luar ya bisa kita diblokade kan, bisa kita orang menjual atau harganya naikkan, itu kan jadi kacau ekonomi. Nah ini tujuannya, tapi tidak semua negara mempunyai. Ini untuk polusi dan dampak lingkungan. Semakin banyak energi terbarukan, dampak lingkungan akan makin berkurang. Nanti akan kita bahas.
masa depan. Nah, ini dan sekarang udah mulai makin tinggi ya pemakaian, terutama di negara maju ya, karena masih mahal artinya ya. Negara maju itu bukan hanya perusahaan saja lagi ya, udah pribadi-pribadi, individu-individu sudah membangun. Nah, kita selesaikan di sini ya minggu ini. Nanti minggu depan kita masuk ke materi masing-masing dari jenis energi untuk pembangkit tenaga listrik. Kita mulai dari yang paling banyak digunakan adalah solar cell atau panel surya. Nah, yang ini jangan tutup dulu ya, saya copy paste dulu ininya. Nah, hadir ya. 1, 2, 3, ya. Nah, ininya nanti akan saya sama seperti yang kemarin ya. Di ininya Google Classroom akan saya kirim videonya. Google Classroom di materinya juga Google Classroom. Nah, kalau materi bisa di Google Classroom, bisa di portal ya. Bisa di Google. Kalau materi video di Google Classroom karena portal dia tidak cukup kayak storage seperti tadi, penyimpanannya terbatas. Karena tidak bisa, kita hanya bisa mengirimkan materi saja. Sedangkan video itu tidak bisa. Kita simpan di Google Classroom. Nah, kalau di sini contohnya berarti portal misalnya itu seperti energi terbarukan, sumber penyimpanannya terbatas. Sedangkan di Google Classroom itu boleh dikatakan fosil. Jadi berapapun kita simpan dia bisa kesimpan. Cuma kan dibatasi juga, yang gratis hanya 30 giga. Kalau kita mau lebih berarti ada bayar, tapi kan nggak terbatas itu. Pembayarannya terbatas, yang gratis terbatas. Tapi jauh lebih besar daripada portal sadar. Kita masing-masing dikasih 30 giga. Gratis. Ya. Nah, itu saja pertemuan kita minggu ini. Nah, minggu depan, nanti umpamanya juga kalau ini ya, karena saya dari kampus itu, kalau agak telat dikit, jadi jangan dianggap nggak hadir gitu ya. Pokoknya 5 lewat, itu tetap ini kan 5:30 lah ya. Jadi kalau telat nanti saya kasih lewat WA. Nah itu link apanya itu udah saya ini untuk 1 semester tuh ya. Jadi nggak tiap minggu saya kirim linknya itu banyak itu aja tanggalnya kan. Jadi satu link Zoom itu udah saya set untuk sampai 18 kali pertemuan. Itu ya. Jadi disimpan. Saya tidak kirim tiap minggu. Dan di ini tetap saya kalau nggak ini kalian lihat di portal ya, di portal saya masukkan. Linknya bukan link kampus yang kuliah saya, Zoom-nya pribadi ya. Jadi tinggal diambil di situ bapaknya, hilang di ininya bapaknya kan yang di grup itu ya. Itu kan saya ini kan itu kan. Itunya itu untuk apa namanya? Pertemuan 1 semester. Ya kan? Lihat yang hari Kamis ya. Lihatin ya contohnya. Nah, ini kan tanggalnya dari situ tuh. Jadi linknya tetap sama ya. Kalau kemarin kan setiap itu saya ini kan setiap minggu saya ini kan. Nah, ini sekarang enggak. Cukup sekali saja linknya sama. Setiap minggu berbeda dia kemarin kan. Nah, ini enggak, coba lihat ya. Jadi linknya tetap yang ini nih. Kita energi terbarukan kelas malam. Nah, linknya tetap ini nih. Yang belakangnya DZZ09. Nah, itu juga saya ini yang pagi ya. Nah, ini yang malam nih. Nah, A3ZZ09. Kalau yang paginya kan depannya beda. Ini dia ZD ZZ09. Nah, kalau yang pagi ya. Ini yang sore. Nah, ini tetap tiap minggu ya itu ya. Tiap minggu ini. Nah, di ini saya masukkan di apa namanya? Di portal. Jadi kalau lupa ya lihat di portal ya. Portal sudah ada. Ya. Jadi nggak saya kirimkan lagi tiap minggu ya. Nah, tolong diingat karena itu sudah sampai 18 kali pertemuan itu sampai ujian akhir saya masuk. Sampai sebelum ujian akhir ya. Kita kan 2 minggu UTS-nya. Jadi tidak perlu lagi saya kirim ya. Sudah saya buat itu mulai dari tanggal 4 Maret ya. Ini di sininya 4 Maret sampai nanti terakhirnya itu 1 Juli. Ya. 4 Maret sampai 1 Juli. Sudah selesai kita ini.
Nanti kalau kurang baru saya tambahin. Umpamanya kalau ada libur gitu kan ganti umpamanya di luar minggunya. Tapi kalau yang normalnya itu sudah. Jadi linknya sama setiap minggu ya. Nah, sampai situ aja kita ya. Ini saya kehadiran. Nah, kehadiran tidak perlu kalian isi di komentar ya. Saya akan memasukkan kehadiran yang di Zoom. Ya, makanya namanya jangan diubah-ubah nama masing-masing. Ya. Sampai di sini kita nanti tolong dikerjakan tugasnya ya, karena nanti ada lagi tugas untuk setelah UTS ya, setelah UTS, kumpulnya setelah UTS. Materinya nanti saya kasih. Yang tadi tolong dikumpul 2 tugas ya. Kita tutup kuliah kita. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kita minggu depan jam yang sama. Mungkin agak dikit ya, karena saya